Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Win Manopo. Saya merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia dari kelas A4 semester 1. Pada kesempatan yang kali ini, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Fania Tampilang Escape MKes, saya akan menjelaskan tentang struktur fungsi jaringan, yang mulai dari pertama, pengertian jaringan. Jaringan adalah gabungan dari beberapa atau banyak sel yang memiliki fungsi yang sama dalam suatu ikatan. Sedangkan struktur jaringan penyusun tubuh dapat dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama, jaringan epitelium. Jaringan epitelium merupakan jaringan penutup permukaan tubuh, baik permukaan tubuh sebelah luar maupun sebelah dalam. Permukaan sebelah luar yang memiliki jaringan epitelium adalah kulit. Nah, sedangkan permukaan sebelah dalam tubuh yang mengandung epitelium adalah permukaan dalam usus. Nah, puru-puru, pembuluh darah, dan rongga tubuh. Epitelium adalah pembukaan dapat berasal erat hubungannya dengan letaknya di dalam tubuh epitelium yang meliputi dinding dalam kapiler darah, pembuluh limfa, dan jantung. Epitelium yang meliputi dinding dan jantung disebut epitelium. Sedangkan endotelium berasal dari perkembangan lapisan mesoderma, sedangkan epitelium yang melapisi rongga tubuh, misalnya perikardium. Sedangkan epitelium yang melapisi rongga tubuh, misalnya perikardium, pleura, dan perioneum disebut mesotelium. Mesotelium juga berasal dari lapisan mesoderma. Sel-sel epitelium terikat satu dengan lainnya oleh zat pengikut atau semen antar sel, sehingga hampir tidak ada ruangan antar sel. Jaringan epitelium dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah lapisan sel, bentuknya, serta berdasarkan struktur dan fungsinya. 1. Epitelium berdasarkan jumlah lapisan sel dan bentuk dan kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan epitelium adalah jumlah lapisan sel dan bentuknya berdasarkan jumlah lapisannya. Epitelium dapat dibedakan menjadi epitelium sederhana dan epitelium berlapis. Epitelium sederhana adalah epitelium yang sel-selnya hanya selapis. Epitelium berlapis adalah epitelium yang terdiri atas beberapa lapis sel. 2. Epitelium berdasarkan struktur dan fungsi. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan epitelium dibedakan menjadi 2, yaitu jaringan epitelium penutup dan jaringan epitelium kelenjar. Jaringan epitelium penutup berperan melapisi permukaan tubuh dan jaringan lainnya. Terdapat di permukaan tubuh, permukaan organ, melapisi rongga, atau merupakan lapisan di sebelah dalam dari luar saluran yang ada pada tubuh. 2. Jaringan epitelium kelenjar tersusun oleh sel-sel khusus yang mampu menghasilkan sekret atau getah cair. Getah cair ini berbeda dengan darah dan cairan antar sel. Berdasarkan cara kelenjar memekresikan cairannya, kelenjar dibedakan menjadi 2, yaitu kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. 2. Jaringan ikat.
Ciri khusus jaringan ikat adalah memiliki komponen intraseluler yang disebut matriks. Nah, matriks dikreasikan adalah sel-sel jaringan ikat. Dengan demikian, secara garis besar, jaringan itu terdiri atas sel-sel jaringan itu dan matriks berdasarkan bentuk dan reaksi kimianya, serta pada matriks dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu serat kolagen, elastin, dan retikuler. Nah, serat kolagen berupa berkas beraneka rangan yang berwarna putih. Seratnya mempunyai daya regang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Kolagen terdapat pada tendon. Serat elastin berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Seratnya mempunyai elastisitas tinggi, terdapat pada pembuluh darah. Serat retikuler hampir sama dengan serat kolagen, tapi berukuran lebih kecil. Serat ini berperan dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain. Bahan dasar penyusun matriks adalah mukopolisaccharia, sulfat, dan asam hyaluronat. Bentuk bahan dasar penyusun matriks adalah hubungan setengah cair jika kehidupan asam hyaluronat tinggi. Matriks bersifat lentar. Sebaliknya, jika kandungan mukopolisaccharia sifatnya tinggi, ada berbagai jenis sel yang tertanam dalam matriks dan memiliki berbagai fungsi, antara lain fibroblast, mensekresikan protein, makrofag berbentuk tidak teratur dan khusus terdapat pembuluh darah, sel tiang menghasilkan substansi heparin dan histamine, sel lemak khusus untuk menyimpan sel lemak, sel darah putih melawan patogen dan dapat bergerak bebas. 3. Jaringan tulang. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman, halus, dan rapat. Tulang rawan elastik, serat kolagen tidak tersebar dalam bentuk serat elastik bergelombang. Tulang rawan fibrosa, serat kolagen kasur dan tidak teratur. Lakumnya bulat atau bulat telur dan berisi sel kondorsi. 4. Jaringan saraf. Yang pertama, struktur sel jaringan. Yang kedua, jenis sel saraf. Neuron sensori atau eferen berfungsi menyampaikan rangsangan dari organ penerima rangsangan reseptor kepada sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Neuron intermedial berperan sebagai penghubung impuls saraf dari satu neuron ke neuron lain atau dari neuron motorik ke neuron sensorik. Neuron motor atau eferen berfungsi mengirimkan impuls dari sifat saraf pusat ke otot dan kelenjar yang melakukan respons tubuh. Pada umumnya, neuron motor menerima impuls dari neuron intermediate. Ada kalanya impuls ditransmisikan dari neuron sensori ke neuron motor. Jika Anda sudah memahami uraian materi di atas. Nah, ringkasan dari struktur fungsi jaringan adalah sel merupakan cikal bakal makhluk yang tentu saja memiliki peranan serta fungsi penting.
dalam setiap makhluk hidup. Banyak ilmuwan yang meneliti mengenai sel karena memang sel merupakan salah satu kajian ilmu terpenting di dalam biologi. Sel terdiri dari organel-organel sel yang mempunyai fungsi ciri khas masing-masing dari kelangsungan fungsi sel. Nah, sekian untuk penjelasan struktur fungsi jaringan. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isawin Manopo, merupakan mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada kesempatan yang kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk dapat bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Teman-teman jangan khawatir, Universitas Pembangunan Manado ini sudah memiliki kampus yang terakreditasi, bisa dibilang terakreditasi B. Nah, Universitas Pembangunan Indonesia ini memiliki 6 fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Nah, Fakultas Keperawatan ini memiliki 2 program studi, Fakultas Ilmu Keperawatan dan program studi nurse. Nah, yang kedua, Fakultas Hukum. Yang ketiga, Fakultas Teknik. Yang keempat, Fakultas Sosial Politik. Yang kelima, Fakultas Pertanian. Dan yang keenam, Fakultas Sastra Inggris. Buat teman-teman yang mau dapat bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia, ayo daftarkan segera diri teman-teman bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia ini. Teman-teman jangan khawatir, di Universitas Pembangunan Indonesia ini memiliki dosen-dosen yang sangat memiliki keahlian yang sangat tinggi karena mereka lulusan dari luar negeri dan dalam negeri. Jadi buat teman-teman jangan pernah khawatir. Universitas Pembangunan Indonesia ini juga memiliki laboratorium tertentu dari fakultas masing-masing. Buat teman-teman yang mau bergabung bersama-sama dengan kami, ayo daftarkan diri teman-teman segera sekarang juga. Unpi Jaya, tetap jaya, jaya, jaya.